Selamat datang di Si Podcast. Kali ini kembali lagi dengan aku Sabrina Amda dari Divisi Medinfo dan dua narasumber kita. Ada Kak. Halo, aku Elsa dari angkatan 2020 Prodi Sistem Informasi. Dan ini ada teman aku. Nama saya Fatiani Pada Suyanti, saya juga berasal dari Sistem Informasi angkatan 2020. Oke. Gimana kabarnya buat Kak ini? Alhamdulillah baik. Gak baik sih di UTS. Oh iya, Ya, soalnya sih ini hari terakhir, besok sepertinya kita udah libur ya. Iya. Minggu udah libur. Iya, minggu udah libur. Lebaran. Iya. Tapi lebaran mau ada yang mudik atau Mudik dong. Iya. Mau mudik kemana? Oh, Majalengka. Ya, Kalau nggak mudik gitu. Sukabumi, Garut, Sumedang. Wih, Borong ya? Borong. Iya, di Borong. Sampai ke Korea. Masya Allah. Amin. Oke, selanjutnya kan aku pernah dengar nih Kak Elsa sama Pak Fatia ini finalis yang mengikuti PMM. Lebih tepatnya peserta ya. Iya. Peserta, tapi finalis dari beberapa calon daftar gitu ya. Gimana nih PMM tuh apa gitu? Bisa dijelaskan ke yang pada lagi nonton? Sikat. Asik. Jadi PMM itu adalah salah satu program dari Kampus Merdeka, yang mana kan program dari Kampus Merdeka tuh banyak tuh, ada MSIB, ada Kampus Mengajar. Nah, salah satunya kita ikut program PMM ini ya. Dan program PMM ini dilaksanakan selama 1 semester dan itu wajib luar pulau. Luar pulau. Iya, luar Pulau Jawa. Jadi kalau misalkan kita ada di Pulau Jawa nih, terus kelahiran kita di Pulau Sumatera, jadi kita harus memilih di luar pulau tersebut. Oh. Iya. Dan itu benar-benar pengalamannya menarik banget. Durasinya berapa lama ikut PMM ini? 1 semester. Kan udah ada nih. Gugup deh. Lagi 2 kali. Mulai lagi ya. Persiapan ikut PMM ini Kak Elsa sama Kak Fatia berapa lama? Singkat banget sih, sumpah persiapan kita cuma 2 minggu ya. Tahu kabar itu langsung nyiapin BPJS, langsung bikin bank, pokoknya bener-bener singkat. Tapi ya alhamdulillah Muki, karena kita masuk di Universitas Bandar Lampung tahun pertama. Oh iya, ini pilihannya sama sama Universitas Bandar Lampung ya? Itu milih sendiri atau gimana? Kita milih sendiri, nanti kan kita akan cari-cari tuh di luar pulau selain Jawa. Kita nyari di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, pokoknya di luar. Nah, kita juga harus cari-cari yang mana ada juga prodi sistem informasi. Oh, Iya. itu harus sama atau enggak? Sebenarnya malah dianjurkan untuk melinjur ya, biar kita bisa merasakan prodi-prodi lain. Jadi Cuman juga salah satu keunggulan PMM. iya, salah satu keunggulannya. Jadi kalau kamu pengen masuk ke farmasi tapi gak masuk, kan bisa ikut PMM tuh biar ngerasain. Cuman karena biar agak nyambung juga nih sama prodi kita sekarang, kita nyari yang masih ada rumpun sistem informasi juga, biar gak terlalu jauh. Masih relevan gitu. Iya. Itu waktu mutusin kan ke Universitas Bandar Lampung ya? Iya. Buat pasti nih mau di BL itu gimana? Kayak apa yang menarik gitu? Sebenarnya untuk pemilihan PT sendiri pun kita kayak harus minta saran dari orang tua gitu kan, harus di pulau mana nih gitu. Dan Ke prodi juga. ke prodi juga kita minta saran, kita bikin di mana. Dan setelah itu kita nemu di Pulau Sumatera. Wah, di Pulau Sumatera tuh kita cari univ apa aja nih adanya yang buka gitu kan. Ya udah kita pilih Bandar Lampung sama Andalas seperti itu Iya, ya. sama Andalas Padang. Iya, dan kita milih Universitas Bandar Lampung itu karena mata kuliah yang ditawarkan dari univ itu tuh relevan sama kita, maksudnya ada yang cocok gitu loh. Jadi kita ya udahlah ini aja, dan kita tempatin univ Bandar Lampung itu sebagai pilihan pertama dan Andalas itu sebagai pilihan kedua, dan alhamdulillah lolos di pilihan pertama. Terus di Universitas Bandar Lampung juga tempatnya kan di kota ya, di perkotaan dekat sana sini. Iya. Jadi nyebrang juga ada McD, ada Jahat, jadi gak terlalu pelosok banget gitu. Kita pun enak buat ke univnya dekat dari kosan. Menjawab pertanyaan aku sebenarnya kalau Lampung itu Gimana gitu? Jalan, sumpah di sana tuh kayak cuma kanan kiri tuh udah Starbucks, udah soalnya kalau di di kita kan perkotaan. beda. Iya. Mungkin iya kayak begal gitu Iya. Enggak, aku udah nggak sebut kita. Biasa kita memang 12 aman lah. Selamat sampai sekarang kan. Maksudnya
Bogor? Dari ngeliat tadi proses-prosesnya ya kan cukup rumit tuh kalau menurut aku ya. Terus di sana tuh kegiatannya apa aja buat PMM ini? Jadi di PMM ini sebenarnya kita kuliah seperti biasa pada umumnya gitu, dari hari Senin sampai Sabtu gitu. Tapi yang membedakannya itu di PMM ini ada modul Nusantara. Nah, modul Nusantara itu kayak buat kita explore untuk mempelajari keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Dan di modul Nusantara pun terbagi lagi menjadi beberapa bagian, ada kebinekaan, ada inspirasi, refleksi, sama kontribusi sosial. Dan kebinekaan itu Kemudian kita nanti mengenal ragam budaya di Lampung, jadi kita misalkan berkunjung ke museum atau ke Tempat ibadah, pokoknya kita menjelajahi yang ada di Lampung. Jadi kita explore Lampung lah istilahnya gitu. Kalau misalnya kita ngambil di Lampung ya explore Lampung. Kalau ngambil di Bali kita belajar adat bahasa budayanya di Bali, kesehariannya. Kita berkunjung ke tempat mana itu namanya kebinekaan. Itu bareng-bareng nggak sama peserta? Bareng-bareng semuanya. Yang masuk di sana kan di Lampung kan 61 orang. Kita dibagi jadi 3 kelompok, Manjau, Jukung, sama Alam Lawai. Satu kelompok itu 20 orang. Itu tuh beda tempat semua. Terus pindah-pindah terus? Iya. Kegiatannya setiap minggu atau Setiap hari Sabtu. ya seminggu sekali. nanti bikin laporan gitu? Iya, bikin laporan. Itu tahu. Bikin laporan biar cair uangnya. Oh, jadi uang cair itu tergantung laporan? Iya. Kalau laporannya mandek, Ya udah ya. ya Sama ya, bikin jadi. ya ampun. Berarti, oh iya, biayanya itu berapa ya kalau boleh tahu? Kalau nggak keberatan nih? Nggak keberatan. Nggak keberatan? Iya, alhamdulillah. Pokoknya tuh kita biaya yang berangkatan tuh kan kedatangan dapat 600, itu biaya kedatangan awal. Terus pokoknya pesawat, terus yang buat terbang-terbang kita nyampe ke Lampung itu udah didanain semua sama pemerintah. Terus setiap tahun kan setiap bulannya kita dapat 1,2 ya. Itu dibagi lagi, ada 500 buat kosan, 700-nya buat biaya hidup. Jadi terserah mau beli McD, mau beli apa terserah itu kita. Atur sendiri lah. Ya, kita atur sendiri. Itu kosannya kan baru datang nih, nggak tahu. Ditentuin atau gimana? Bisa ya. Kalau misalkan untuk sebagai Lampung punya asrama, kita bisa bersama mereka. Tapi karena di Lampung nggak ada, jadi mereka yang nyariin kita kosan. Dekat itu. Banget. Dekat. Kita jalan kaki ke kampus. 58 nggak? Itu mah ke kosan tetangga. Ada. Coba kan. Oh ya. Oh bisa dong. Nah, ada. Tapi ada yang sampai Betul. Nyantol. Iya, Ada aja. Aku ya cuma 6 bulan loh. Iya, jangan kalau peletnya keren. Masya Allah. Nanti kabar-kabar aja. Oke, masih dapur. Ini kita obrolan di belakang. Nah, udah ngomong kegiatannya, mungkin kendalanya apa aja sih waktu di sana selain bikin laporan? Karena bikin laporan kan kendalanya itu kan kendala kegiatan sehari-hari atau Paling kendalanya apa ya? Kan di rumah. itu pasti Mungkin lebih ke culture shock gitu. Iya. Iya. Karena di sana kulturnya kayak gimana? Beda banget sama di Karawang ini. Enggak juga sih, enggak terlalu jauh. Cuman kayak nada bicaranya agak tinggi lah. Kita juga tinggal 16 ya cocok. Ya karena terus makanan juga nggak terlalu jauh sih. Iya. Cuma selera orang sana tuh agak beda gitu sama lidah Jawa. Iya, Lampung tuh pedas. Pedesnya gimana? Ya, Bener-bener kayak Enggak juga. level atas atau kayak lebih pedes? cuman mereka kebanyakan suka pedas gitu. Tapi mereka tuh kebanyakan hambar. Hambar. Iya. Enggak maksudnya tuh kayak di kita kan asinnya tuh kuat, ngekat, terus manisnya juga, pedesnya juga. Jadi kita semua rasa kan ada. Kalau di sana tuh kayak agak hambar dikit kalau bagi lidah orang Jawa tuh. Berarti Paksa tadi ngomongnya McD karena Iya, sama. makannya itu setiap hari. Terus yang sukanya itu kan di sana kan kita ketemu banyak orang deh, ada yang dari Flores, NTT, terus Papua, pokoknya jadi kita tuh belajar bahasa tuh di Beda-beda. di tempat kita tuh banyak banget gitu, macam-macam kan di kosan doang gitu, bahasa Jawa, bahasa Lampung. Oh iya, di kosan itu sekosannya sekamar banyak orang atau Enggak, ya sekosan banyak orang, enggak kita. kayak model sekosannya tuh kayak serumah kayak gitu kan? Satu Iya, jadi rumah. Jadi kitanya per kamar gitu? Iya, karena ada yang berdua, ada yang sendiri. Tiga juga boleh kalau cukup sih. Tiga. Enggak. Terus, oh iya, kesan selama mengikuti
pulang sekolah? Kesannya aduh ya Allah, campur aduk sih kalau ngomongin kesan, kayak sedihnya ada, gembiranya ada, ya macam-macam pokoknya. Gak bisa dideskripsikan lah. Pengalamannya benar-benar gak bisa dibeli sama sekali gitu. Kayak kamu tuh harus nyoba gitu, kalau kamu nggak nyoba kamu nggak tahu gitu loh. Coba nggak ya? Kapan lagi pindah pulau gitu Iya. kan, belajar bahasa. Kapan lagi naik pesawat dibiayain Kita gitu ke loh. PM tuh udah nyobain laut, kan gue belum pernah tuh naik perahu, naik kapal. Tidak. Tapi kan kegiatan keselamatan di sana. Oh, pakai kapal semua. Kalau misalkan nyebrang laut, Wow. kita nyoba pesawat, nyoba kapal, delman segala macam dicoba. Kita juga di sana hiking, ada hiking. Iya. Ada. Itu termasuk Kegiatan. Gunung tuh dan di bawah ya. Di mana? Ini kok berapa sih Pak? Lumayan tinggi. Hikingnya dingin nggak? Kalau misalkan di sini kan ke Loji itu hawanya udah dingin. Kalau di sana sama kayak gini. Sama aja kayak Karawang sih. Cuman yang anehnya di Lampung gak ada nyamuk. Oh, fun fact. Kayaknya di kosan kita doang. Ih gak tau sih, gue selama 4 bulan di sana gak pernah dicocokin nyamuk beneran. Sampai rumah langsung balik lagi. Bentol-bentol. Aneh itu baru-baru gue gak tau kalau Lihat saluran airnya nggak? padahal depan tuh comberan. Comberannya ini jalan. Jalan gede sih, cuman ini ada apa aja ya di comberan ini kayak gak ada nyamuk. Bingung gue ya. Coba gitu lah. Terus enaknya nih, karena lu udah punya temen di berbagai Indonesia tuh kayak Masih kontak kan? Masih lah. kayak mau ke Semarang gitu, oh ada ini. Iya. Ngelempon gue di kosan dia 2 hari, terus mau kemana? Lu Flores juga bisa enak juga nih. Sekarang relasinya tambah luas gitu. Lewat. Dulu tuh kan gue mikir kayak, duh gue mau ke Semarang aja tuh berasa jauh banget. Ya nggak punya Dulu. siapa-siapa gitu. Iya. Terus kalau sekarang kan karena kita udah punya temen di mana-mana, ternyata Indonesia nggak segede itu. Maksudnya kayak Segede itu. maksudnya lu punya temen di sini Luas banget. enak gitu loh. Banyak temen. Tapi ada rencana mau kontak lagi sama teman-teman. Muter Indonesia ya. Apa kenapa? Ada rencana mau teman-teman. Ada ini Ada. ya. Jelas. Tuh udah cerita katanya. Oh, udah. Ya udah. Aku mau nyampein sesuatu, maksudnya sekarang kan program PMM lagi dibuka nih buat kalian itu mahasiswa yang daftar, yang mau daftar untuk PMM ini segera diurus berkasnya dan semoga kalian lolos. Penutupannya kapan? Tanggal 2 Mei 2023. 2 Mei. Bentar lagi, Sebentar. harus cepet-cepet kan. Dan dapat di NTT. Ada yang mau ikut nggak? Banyak tuh, lihat komen tuh ada siapa komen. Ini Asal siapa? Komen. Udah deh. Semoga yang lagi nonton nih bisa dapat keterima gitu di pilihan yang pertama seperti 2 kakak ini yang udah berhasil mencapai yang diinginkan. Iya, lu kuliah cuman pulang pergi sekolah doang. Weh. Gak ada gunanya. Pengalaman. Dan ceritain ke anak lu, dulu mama kesini nah. Kalau bisa ikuti Isma yang luar negeri gitu kan. Udah tersedia. Ada, tapi belum dibuka lagi pendaftarannya, soalnya kan baru tutup. Cari infonya aja di Cari infonya aja di Instagram kamu sendiri. Bismillah ya Isma. Amin. Korea ya. Ya udah. Sekian dari podcast SI Studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.